Saya mohon maaf baru bisa bergabung karena saat ini saya sedang di posisi di wilayah Sape dan Lambu di Kabupaten Bima, sedang melaksanakan kunjungan kerja untuk menyiapkan new normal life untuk pendidikan dan mengontrol pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara online maupun konsultasi secara offline oleh masing-masing sekolah. Ada beberapa perbedaan yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang dilakukan di jenjang pendidikan dasar di SMP, SD di Kota Mataram dan kabupaten kota yang lain dengan Kementerian Agama, yaitu dari 4 jalur yang ada dalam PPDB itu, yaitu jalur zonasi, jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi untuk orang yang tidak mampu, dan jalur prestasi. Nah, di jalur afirmasi ini kami di SMA, SMK, dan SLB itu menggunakan juga pendekatan zona untuk anak-anak miskin yang dibuktikan dengan kartu KIP dan PKH, kartu keluarga sejahtera dan kartu Indonesia Pintar. Itu satu-satunya syarat, tidak boleh dengan kartu keterangan dan sebagainya. Bagian pertanyaannya, kalau ya kita tidak terima. Bagaimana kalau misalnya benar-benar dia miskin dan tidak punya kartu? Nah, sekolah kami berikan kesempatan untuk observasi untuk memastikan anak itu betul-betul layak untuk dibantu melalui jalur afirmasi itu. Di dalam tayangan sudah dijelaskan di situ bahwa 60% itu jalur zona, 20% itu afirmasi, 15% prestasi, dan 5% jalur perpindahan orang tua. Nah, hal lain yang kedua adalah di jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada 2 kategorinya, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Di prestasi akademik itu ada 8%, non-akademik itu 5%, dan 2%-nya hanya satu-satunya provinsi yang mengakomodir jalur tahfizul Quran. Yang hafiz sekurang-kurangnya 3 juz dan sesuai dengan kesiapan masing-masing dari anak didik. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Sedangkan perbedaan yang ketiga itu adalah kami SMA, SMK itu murni online. Mulai dari pra-pendaftarannya, kemudian pendaftaran, seleksi, pengumuman, sampai dengan daftar ulang. Namun tentunya tidak semua masyarakat kita itu yang tamatan SMP dan orang tuanya itu sudah paham sekali dengan akses online. Maka kalau dilihat oleh Ombudsman, ada sekolah-sekolah tertentu ramai pada saat-saat ini sedang tidak boleh ke sekolahan, itu karena mereka banyak datang untuk konsultasi, untuk diberikan penjelasan, dan sekolah saja diperintahkan untuk melayani masyarakat seperti itu. Namun volumenya sedikit sekali, Pak Ketua Ombudsman, sangat sedikit sekali, dan itu bisa diantisipasi sehingga setiap sekolah kita wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian perbedaan yang keempat itu adalah khusus SLB, itu kita offline, Pak, karena SLB itu tidak bisa dilayani online karena mereka butuh layanan kekhususan dari kebutuhannya, mohon maaf istilah kita, ketunaannya itu. Dan kita sudah berlangsung untuk SLB, kita beri rentang waktu yang sangat panjang. Ya, kemudian syarat-syarat umum lainnya sudah sangat jelas diterangkan dalam Permendikbud 44, dan kita sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 18 tahun 2020 tentang PPDB. Jadi dari Permendikbud 44 2019 tentang PPDB, kami Dikbud Provinsi sudah menurunkan menjadi Pergub Peraturan Gubernur nomor 18 2020 tentang PPDB. Semua aturan yang sinkron dengan pusat sudah kami lakukan. Perbedaan mendasar tadi itu sudah saya jelaskan dari apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama maupun Kanwil. Terakhir, memenuhi harapan dari Pak Kanwil tadi, saya sangat sepakat bila tahun depan itu untuk peraturan menteri kita beda-beda. Kami acuannya ke Menteri Pendidikan, kemudian Kanwil Kemenak acuannya Kementerian Agama yang juga sebenarnya sudah mengeluarkan juknis gitu kan. Nah, sebagai bentuk komunikasi lebih lanjut mungkin perlu ada sinkronisasi di tingkat pusat, dan insya Allah kami di provinsi dengan Kanwil Kemenak provinsi itu mulai 2020 ini sangat sering membangun harmonisasi kerja, komunikasi, dan dalam waktu dekat juga kami sedang menyiapkan opsi untuk standar operasional prosedur pelaksanaan new normal di Nusa Tenggara Barat untuk SMA, SMK, SLB, dan Madrasah Aliyah, Sanawiyah, dan Pondok Pesantren. Demikian Pak Ketua Ombudsman yang dapat saya sampaikan. Pak Moderator, terima kasih. Saya menunggu kalau ada pertanyaan.